Hai Tuan Sri kembali. Meskipun gym leader dari Kanto mungkin tidak selalu dapat memanfaatkan potensi sebenarnya dari Pokemon mereka, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa mereka memiliki beberapa partner yang benar-benar luar biasa kuat di sisi mereka. Setiap gym leader memiliki sejumlah Pokemon yang melengkapi tipe gym mereka. Namun ya, mereka semua memiliki satu Pokemon terakhir yang harus diatasi oleh pemain untuk mendapatkan badge mereka itu sendiri. Masing-masing Pokemon ini menghadirkan tantangan tersendiri, namun beberapa di antaranya pastinya lebih mudah diatasi dibandingkan yang lain. Para gym leader di daerah Kanto tidak main-main saat bertarung. Sebagian besar dipengaruhi oleh kepercayaan mereka terhadap Pokemon andalannya. Dan berikut beberapa Pokemon andalan untuk masing-masing gym leader generasi pertama. Kalau begitu, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Brock's Onix. Onix memiliki stat defense yang tinggi, tapi memang buruk di stat special defense-nya yang cukup lemah. Meskipun Onix tidak memiliki move tipe rock atau ground saat pertama kali melawannya, namun Onix masih memiliki jenis pukulan khusus yang menyulitkan. Onix adalah lawan yang sangat defensif. Artinya jika pemain ingin mencoba menggunakan penyerang fisik daripada Pokemon yang menggunakan serangan khusus, maka mereka akan kesulitan menjatuhkan Onix. Ada beberapa Pokemon yang dapat ditangkap pemain di alam liar yang dapat melawan Onix secara efektif, tapi tidak banyak ditemukan di rute awal, sehingga hal ini menjadi semakin sulit. Peluang terbaik seorang pemain untuk mengatasi tantangan terakhir ini adalah dengan memiliki Bulbasaur atau Squirtle di tim mereka. Jika hal ini tidak terjadi, maka mereka harus memiliki sejumlah besar Pokemon di tim mereka untuk melemahkan Onix secara perlahan hingga bisa dikalahkan. Ya, sebelum Red and Blue dibuat ulang ya. Misty Stormy. Stormy tidak memiliki gerakan psychic atau move psychic apapun sebagai Pokemon terakhir Misty dalam pertemuan pelatih dengannya. Stormy adalah Pokemon terakhir Misty dan bisa dibilang salah satu tipe water paling mengesankan di dalam game. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Starmie juga merupakan Pokemon tipe ganda yang memiliki tipe Psychic sebagai tambahannya. Ya, meskipun memang hal ini tidak mempengaruhi cara bertarungnya saat pertama kali melawan Misty karena ya Psychic-nya pun tidak terlalu digunakan, yang pada akhirnya membuat ia memiliki kelemahan lain yang dapat dimanfaatkan oleh pemain atau pelatih untuk mengalahkannya. Pelatih akan kesulitan menemukan Pokemon yang dapat melawan tipe Water dengan baik di awal permainan. Dan dengan Starmie yang begitu kuat, hal ini mungkin tampak menakutkan. Namun dengan adanya tambahan tipe Psychic, maka Starmie justru terkena sejumlah kelemahan seperti Pokemon bertipe Bug ataupun Ghost. Meskipun tipe hantu memang tidak mungkin ditemukan pada awal permainan ya, namun ada banyak Pokemon tipe Bug yang dapat ditangkap dan digunakan untuk melawan Starmie. Atau Pikachu pun ada. Lightning Sword Raichu. Ia cepat dan memiliki akses ke salah satu move tipe elektrik paling kuat di dalam game yang dulunya lumayan berat untuk dihadapi. Pokemon terakhir Lightning Swords ini juga merupakan evolusi terakhir dari Pikachu. Raichu adalah Pokemon terkuat bagi Lightning Swords dan ini tercermin dalam move yang diketahuinya. Raichu dapat menggunakan Thunder Shock, Growl, dan juga Thunderbolt. Ya, meskipun ini mungkin kedengarannya tidak terlalu serbaguna, tapi Thunderbolt adalah salah satu move tipe elektrik terkuat di dunia Pokemon. Kecuali memang pemain memiliki tipe ground di tim mereka, mereka mungkin akan lebih cepat mengalahkannya. Keuntungan terbesar Raichu ya selain fokus pada special attack, ia juga punya speed yang cukup tinggi. Ini berarti sebagian besar Pokemon yang dibawa pemain ke dalam pertarungan akan dikalahkan oleh Pokemon tikus tersebut sebelum benar-benar menyerang duluan ya. Peluang terbaik untuk melawan Raichu adalah dengan membawa kelemahannya. Erika Vileplume. Vileplume memiliki banyak move untuk meracuni atau membuat musuh tertidur. Ia juga bahkan dapat merusak Pokemon lain sambil memulihkan kesehatannya sendiri. Vileplume memiliki kekuatan dan variasi jurus yang dapat menghalangi pemain di setiap kesempatan. Pokemon terakhir dari gym leader Erika ini adalah perwujudan dari segala sesuatu yang membuat Pokemon tipe Grass ini cukup berbahaya. Vileplume mempunyai pilihan untuk meracuni atau membuat lawannya tertidur dengan berbagai serangan bubuk yang dimilikinya. Selain itu, ia juga dapat memulihkan kesehatannya sendiri dan menguras kesehatan musuh di saat yang bersamaan. Ya pastinya dengan penggunaan Mega Drain. Tapi tentu saja ada upaya untuk mengalahkannya. Vileplume mungkin sangat defensif, tapi ia juga lambat. Tentu pemain juga bisa diuntungkan dengan Starter Fire. Koga Weezing. Weezing memiliki banyak peluang untuk meracuni musuhnya, melemahkan musuh yang sudah lemah untuk memulangkan mereka ke Pokeball.
Satu hal yang perlu diketahui pemain adalah Weezing sebenarnya definisi racun yang merusak dan mematikan. Dimanfaatkan oleh Poison Gym Leader yaitu Koga, Weezing adalah Pokemon terakhir yang harus dikalahkan pemain jika mereka menginginkan Soul Badge. Salah satu hal yang membuat Weezing begitu berbahaya adalah 3 dari 4 move-nya berpeluang meracuni Pokemon pemain. Mengingat bahwa pada titik ini sejumlah besar tim penantang mungkin saja ya sudah terkena racun oleh Pokemon sebelumnya. Hal ini dapat menimbulkan ancaman. Dan selain racun, ia pun bisa saja meledakkan dirinya sendiri. Jadi ya persiapkan antidot ataupun usahakan bawa Pokemon dengan defense yang stabil. Sabrina Alakazam. Jujur Alakazam punya cara untuk menutupi kelemahannya sendiri. Ia juga merupakan special attacker yang kuat, membuat move perusaknya sangat-sangat berbahaya bagi kebanyakan pemain. Alakazam adalah Pokemon terakhir Gym Leader tipe Psychic yaitu Sabrina. Ya bisa dikatakan bahwa sejauh ini salah satu Pokemon paling berbahaya dalam permainan adalah Alakazam. Yang melihat seberapa cepat dan kuatnya serangannya dalam permainan. Hanya sedikit Pokemon yang dapat berlari lebih cepat darinya. Dan bahkan jika berhasil pun ya kemungkinan besar mereka akan terkena serangan Psybeam ataupun Psywave yang akan menimbulkan kerusakan besar. Karena tidak banyak Pokemon dalam game ini yang dapat menahan serangan tipe Psychic di masa itu. Yang menambah bahayanya adalah kemampuannya untuk menggunakan Reflect atau Recover. Dijamin taktik Sabrina ini bisa bikin para pemain frustasi. Blaine Arcanine. Arcanine adalah salah satu Pokemon tipe Fire paling kuat di dalam game. Ia cepat dan mampu mempelajari berbagai move. Dalam kasus Gym Leader Fire yaitu Blaine, Arcanine memiliki 2 special attack yang harus diwaspadai pemain, yaitu Take Down dan juga Fire Blast. Keduanya merupakan versi yang lebih kuat dari jurus tipe normal dan juga Fire. Ya untungnya Take Down sendiri menyebabkan kerusakan balik yang menimpa Arcanine. Sedangkan Fire Blast meskipun kuat namun memiliki peluang meleset yang lebih besar. Ya meskipun demikian tidak seorang pun boleh meremehkan betapa berusaknya gerakan-gerakan ini jika digabungkan. Arcanine memang memiliki beberapa kelemahan utama. Pokemon terbaik untuk digunakan melawannya adalah tipe Rock, yang sering ditemui pemain pada tahap permainan ini. Itu akan menolak gerakan tipe normal dan juga api. Ya meski begitu, Pokemon tipe air atau water dan juga ground juga merupakan pilihan bagus untuk bertarung melawan Arcanine. Giovanni Rhydon. Rhydon adalah Pokemon terakhir yang pernah digunakan oleh Giovanni di dalam game. Ya meskipun memang merupakan Pokemon tipe ground dan juga rock yang cukup lemah, namun ancaman sebenarnya yang dihadirkan Rhydon adalah penggunaan gerakannya yaitu Horn Drill-nya. Move ini unik karena menghasilkan jumlah kerusakan yang sama persis dengan yang dibutuhkan untuk menjatuhkan Pokemon pemain setiap saat. Ya untungnya keakuratan gerakan ini sangat buruk, hanya 30%. Yang berarti kemungkinan bahwa move ini akan berhasil untuk dilancarkan sangat kecil. Tapi bukan tidak mungkin juga ya. Taruhan terbaik pemain untuk menghadapi tantangan terakhir ini adalah dengan menggunakan Pokemon tipe Water ataupun Grass, terutama yang lebih cepat dari Rhydon ya. Dan yang paling penting adalah level Pokemon pemain sangat mempengaruhi semua pertempuran ini. Dan itulah beberapa Pokemon andalan untuk masing-masing Gym Leader generasi pertama. Yang pernah main pastinya pernah ngerasain gimana menghadapi mereka. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!